Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Oke, hari ini aku akan bacakan untuk Twin Flames ya, karena ini adalah jadwalnya dan aku baru selesaikan tadi tentang zodiak. Semua zodiak sudah aku bacakan. Kalian bisa cek ya konten aku. Dan jangan lupa kita membaca doa guys menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita mulai ya dari maskulin ke feminim. Kita mulai dari masculine ke feminim. Please show me about masculine to feminim. Okay. Masculine to feminim, please. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ya, ini energi, jadi bukan fisik. Bisa lelaki dan perempuan. Ini hanya energi feminim dan maskulin ya. So dicek sun rising moonnya kalian, Venusnya ya, tapi itu belum tidak menjadikan patokan. Ini hanya dimana kalau di aku energinya adalah maskulin yang dominan, yang selalu menguasai, selfish, dan selalu menghindar tentang spiritual ataupun pernikahan atau sesuatu yang lebih naik level. Oke, sampai akhirnya akan dipertemukan kembali di mana Ilahi memisahkan perjalanan Twin Flame di state 7 dan dikembalikan kembali dengan caranya Allah, yaitu kita berserah diri dan melepaskan sesuatu yang kita cinta, yang kita sayang, agar kita tidak terlalu berlebihan mencintai makhluk ciptaannya Allah. Oke, so kita mulai dengan masculine. Masculine, what do you wanna tell to feminine, please? Oke, di sini ada courage, keberanian, ya, keperkasaan dan teguh hati. Dan di sini ada grief work, so dia ada kehilangan pekerjaan ya. Di sini yang aku lihat. Kita lihat lagi tentang masculine. Volunteer. Oke, dia butuh bantuan ya, butuh counseling di sini. Oke, yang aku lihat di sini memang body change. Oke. Motivation. So kalau yang aku lihat di sini, dia tidak ada emosional ya terhadap feminim, karena dia coba merubah penampilan ataupun dia ada suatu perubahan dalam kesehatannya dia, body change. Jadi dia coba untuk tidak ada emosionalnya dulu ke feminim, karena dia ingin motivasi untuk kesehatannya dia ya, tentang mungkin untuk body language ya, body builder ya. Jadi kayak dia mungkin mau nge-gym ya, entah perempuan atau laki di sini, agar terlihat lebih sehat, karena dia tidak mau bermain emosional dulu. Di sini maskulin ingin sekali ada keberanian dalam dirinya, yaitu karena dia ada kehilangan pekerjaan ya. Dia mau bilang ke feminim, dan dia juga sedih sebenarnya. Dia sedang healing ya, dia berani untuk menghilingkan dirinya. Dan di sini volunteer, kalau bagi aku ini adalah untuk bantuan ya. Jadi dia coba untuk mencari bantuan untuk bisa healing. Makanya dia coba untuk lakukan dengan body change, yaitu motivation. Jadi dia coba untuk jaga kesehatan dia ya, bisa dengan nge-gym, olahraga atau apapun itu, untuk jadikan motivasi dia. Dan dia coba untuk tidak memakai emosional dulu ke feminim. So kita lihat ya, maskulin
Please show me keberanian apa yang ingin kamu katakan dan tindakan ke feminim. Wow, the justice. Ya, dia akan memberanikan ya, akan ada kejujuran ke kamu. Ya, dan dia ingin adanya keadilan sama kamu. Karena yang aku rasakan, wow ini jatuh ya. Tentang tripartinya dia, yang dia khianati hubungan kalian. Dan di sini juga dia ada keberanian untuk rujuk ya. Yang aku lihat. Karena dia butuh bantuan untuk healing. Dan satu sisi dia juga kehilangan pekerjaan yang aku lihat. Kita lihat masculine to feminine. Yeah, the Fool. Okay. The Wheel of Fortune. Okay. Ya, aku rasa dia mau datang ke kamu deh. Ya, mau bicara, tapi memang dia coba nekat nih, memberanikan diri, tapi dia ingin healingkan dirinya dulu ya. Di sini, aku rasakan energinya. Five of Swords. Seven of Wands. Three of Wands. Okay. Dan di sini dia ada, ya exactly, dia mau bicara sama kamu ya, secepatnya. Tapi dia sedang berpikir dulu nih, untuk bicara sama kamu itu gunakan dengan cara apa? Karena dia ingin semuanya lancar, ya di sini. Dan dia akan gunakan banyak cara. Dan hati-hati, dia juga datang dengan egonya dia, ya karena dia merasa masih narcissistic ya di sini, merasa dibanggakan dan merasa dia bisa memenangkan semua apa yang diinginkan, ya karena dia orangnya komunikasinya juga lumayan bagus ya. Maskulin ini dipercaya orang, tapi semuanya adalah manipulasi, ya. So, yang aku lihat di sini dia akan memberanikan diri keluar dari zona aman karena dia merasa ya dia harus belajar dari cara dia keluar dari zona amannya itu, yaitu kan dia orangnya selalu mementingkan dirinya sendiri ya, dan tidak mau ada komitmen karena dia ingin kebebasan. Di sini dia akan mendapati karma ya, pembelajaran dari ilahi, makanya dia kehilangan pekerjaan. Dan dia akan datang dan dia merasa ya kehilangan karirnya dia ini ya, dan dia juga merasa kalau femininnya ini membawa keberuntungan buat dia. Ya dia coba untuk datang ya, tapi sia-sia ya di sini. Kenapa? Ya karena masih egonya si maskulin ya di sini. Dia masih egois, masih menaruh cara defensifnya, jaga jarak dengan feminim ya. Jadi dia udah pesimis dulu. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang namanya spiritual. Dia meninggalkan masa depannya sendiri karena dia di sini sedang ada pembelajaran tentang masa depannya yang telah dia sia-siakan ke kamu, sama kamu ya. Makanya di sini dia butuh bantuan. Dan dia merasa kamu itu adalah lawannya dia, kompetisi jadinya untuk meraih perjalanan hidup, untuk meraih masa depan ya di sini. Dan aku lihat juga dia, jadi dia tuh menjauhi tentang masa depannya dia sendiri. Karena kenapa? Karena dia masih ego ya untuk bisa minta maaf ke kamu. Padahal kamu sudah memaafkan. Dia juga masih ego dengan cara diamnya dia, nggak mau bicara. Bahkan dia juga coba jaga jarak sama kamu ya di sini. Pada akhirnya ya dia kehilangan pekerjaan karena dia kehilangan keberkahannya kalian
Ya, dia akan memberanikan diri memang untuk datang ke kalian. Ya, memberanikan. Karena di sini juga yang kulihat dia memberanikan diri menerima karmanya dia. Dia mengambil resiko ya untuk bisa bebas dari karma, yaitu dengan cara ingin menguasai kamu lagi. Tapi ternyata dia tidak sanggup ya, tidak bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah kuat tanpa dia. Ini membuat dia meninggalkan hubungan kamu lagi, yaitu tidak mau lagi komunikasi dengan kamu karena merasa kamu itu adalah kompetisinya dia. Sehingga ya dia hanya memantau kamu dari jauh. Dan di sini yang kulihat juga dia coba untuk belajar tentang pengalaman hidupnya dia. Dan dia menjauhi ya tentang keberhasilan dia sendiri di sini. Wow. Ya, dia masih egois ya. Tapi dia akan datang sih guys, dia akan datang ya. Oke, dia akan datang ini perlahan-lahan. Karena melihat kamu sudah sukses ya. Oke. Oh ya guys. Oke, yang aku lihat di sini dia mencari informasi ya tentang kamu, dan dia juga yang aku bilang tadi, dia nggak suka dipojokkan dan dia merasa benar, sehingga dia orangnya selalu nekat ketika ada seseorang yang coba ngeblok tentang apa yang dia cari, apa yang dia inginkan, karena dia merasa ya kalian adalah kompetisi buat dia, lawannya dia. Dia memantau kalian guys ya, stalking kalian, memantau kalian. Dia mencari informasi apakah kalian ada orang lain di sini ya, karena dia nekat akan datang ke kalian. Ya, aku lihat seperti itu ya. Dan ya di sini akan ada suatu kejujuran ya. Dan ini membuat dunianya dia ini sebenarnya kebahagiaannya dia ini ending. Ya. Atau dia akan menjujurkan untuk memulai sesuatu yang baru sama kamu. Ya, karena dia di sini coba untuk datang lagi nih ke kamu nih ya, aku lihat sih. Ya, memperjuangkan kembali hubungan ini. Dia belajar sabar, belajar setia, tapi masih dengan egonya. Dia ingin ada pernikahan ataupun kembali rujuk ya ke sini, karena dia melihat, dia bergairah banget ngelihat kalian ya sudah bisa hidup sendiri ya, spiritual dan juga keuangan sudah mulai membaik, bahkan lebih baik dari dia di sini. Makanya dia akan datang dengan kalian. Dia akan coba menjujurkan, memberikan perhatian lagi dengan kalian. Dia akan memperjuangkan untuk pembelajaran karmanya dia. Karena yang kulihat memang dia merasa ada keberkahan ya dari adanya hubungan twin flame ini. Dan karena spiritual juga pastinya. Dan dia merasa juga karmanya dari pernikahan ataupun yang sudah mau menikah ya di sini. Tapi sia-sia ya guys, karena dia ngikutin nafsunya ya. Karena kenapa? Karena dia ngikutin nafsunya, ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang bertantangan ya, yang mempunyai kreatif untuk pengalaman hidupnya di sini. Makanya dia sia-sia. Ya, keberuntungan yang dia dapatkan dari feminim dia gunakan sia-sia, karena dia ingin memiliki semuanya, mengikuti nafsu birahinya, memulai sesuatunya itu dengan seksual, dengan orang lain terutama yang long distance. Dan dia akan coba mengendingkan sikap bodohnya, sikap tidak bersalahnya dia akan coba mengendingkan. Dan dia coba keluar dari zona aman,
akan meminta maaf kepada feminim, karena dia tahu ya feminim selalu memaafkan dan melupakan masalahnya si maskulin. Maskulin coba untuk datang lagi belajar sabar, gimana caranya menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Di sini ya dia melihat feminim adalah twin flame-nya dia ya, dan tapi dia menjadi feminim ini sebagai orang yang berkompetisi ya, lawannya dia. Karena kenapa? Karena dia melihat feminim sudah bisa kuat, bisa bahagia, sukses tanpa si maskulin. Ini yang membuat dia tidak suka ya, dan dia coba untuk mengendingkan dunianya yang penuh kesombongan, penuh kebebasan, keangkuhannya dia. Karena ada pembayarannya karma, perlahan demi perlahan dia harus tanggung jawabkan, dia harus jalani, terutama belajar kesabaran, belajar menyelesaikan masalah apa yang dia mulai dan dia akhiri dengan dia sendiri. Walaupun dia melihat si feminim sudah kuat, dia ingin kembali memang ya, ingin kembali, ingin rujuk, ingin spiritual lagi. Dia melihat feminim sudah bijak dalam menghadapi permasalahan, dan di sini dia melihat feminim sangat gairah ya. Dia senang banget nggak feminim ini sudah mulai bisa kuat tanpa dia, dan ini membuat dia ingin kembali. Tapi cara egonya ini dia masih belum bisa diendingkan. Dia ingin memenangkan semua ya, terutama tentang fisik yang dia butuhkan, yaitu seksual. Dan ini membuat dia merasa ya inilah gue gitu loh, gue harus bisa memenangkan dan membangun kehidupan gue dengan cara gue, prinsipalnya gue. Dan siapapun yang coba untuk ngelarang gue, ya lu adalah lawan gue. Tapi ternyata selama dia tidak komunikasi dengan feminim, dia melihat feminim sudah banyak perubahan ya, dan sudah bisa melihat feminim ini lebih kuat, lebih banyak rezekinya. Makanya dia coba untuk menunggu waktu yang tepat agar bisa datang ke feminim. Di sini maskulin juga akan menjujurkan ya tentang perjalanan hidupnya selama jauh dari feminim, terutama dari yang namanya long distance dan juga triparty, karena ada suatu pengalaman hidup yang membuat dia belajar banyak ya dari kebodohannya dia. Dan dia memang orangnya nekat ya, ketika dia ditantang ataupun dia merasa seseorang itu akan mengalahkan dia, dia akan anggap semuanya adalah lawannya dia. Tapi dari egonya dia, karena dia merasa bisa semuanya, dia ingin memiliki semuanya, akhirnya ilahi membangunkan dia. Apa yang dia perjuangkan selama ini itu sia-sia, dan dia tidak merasa bahagia karena dia melihat feminim sudah bisa kuat tanpa dia dan memaafkan apapun yang sudah terjadi, bahkan melupakan masalahnya dengan si maskulin. Sehingga ya keberuntungan yang dia dapat dari feminim dia gunakan dengan sia-sia. Di sini aku lihat. Bahkan dia juga coba untuk memiliki si feminim ya. Tapi feminim sini coba untuk kuat tanpa dia. So yang aku lihat di sini juga dia melihat feminim sudah bisa sukses dengan dunia barunya dia ya, dengan dunia barunya feminim, yaitu dengan karirnya dan keuangannya. Dia coba untuk memperjuangkan kembali, mencari perhatiannya feminim, terutama dengan komunikasi, tapi masih dengan kesombongannya dia, karena dia tetap narsisiti, tidak mau dikalahkan. Dan perlahan demi perlahan dia ingin memperbaiki, ingin belajar sabar dalam proses tentang union, yaitu dengan twin flames. Karena dia melihat perjalanan twin flame ini memberikan keberkahan spiritual yang membuat dia memahami tentang kehidupan. Dan di sini aku lihat memang si maskulin di sini coba untuk memperjuangkan si feminim yang sudah sukses ya, komitmen dengan dirinya sendiri, terutama tentang karir. Dan dia coba datang lagi memberikan perhatian, memberikan harapan lagi kepada feminim ya, karena dia tahu feminim akan tetap menerimanya, itu pikirannya dia. Dan dia ingin adanya union ataupun reconciliation, karena dia masih berhasrat dengan feminim. Semakin feminim tidak berkomunikasi dengan maskulin,
semakin maskulin ini nafsu ya, jadi hasrat, ingin banget ketemu feminim, ingin banget memiliki. Kenapa? Apalagi ditunjukkan feminim sudah bisa hidup tanpa maskulin dengan spiritual, keuangan yang baik dan komitmen, menjaga janjinya kepada ilahi ya, dengan spiritual dan percaya dengan apa yang ditanam itulah yang dituai. Karena si maskulin ini kehilangan pekerjaan ya, kehilangan karirnya juga, dan juga kehilangan kacau balau dengan karirnya dia, kacau balau dengan spiritualnya dia di sini, karena dia utamakan hasrat ya seksual selama perjalanannya dengan si feminin ini long distance. Makanya dia meminta bantuan di sini ya, untuk bisa mendapatkan si feminim. Dia meminta bantuan ya di sini. Tapi masih dengan angkuhnya ya, kesombongannya dia yang aku lihat. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.